Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas 5 Praktikum Keamanan Cyber kelas F yang beranggotakan kelompok saya sendiri, Devon Tassen, dan Clark Matthew Robinson. Masuk pada tahap pertama yaitu kelas activity, yang dimana step pertama kita disuruh untuk explore different, different. Nah, kita disuruh untuk membuka link ini, kita sudah membuka ini, kemudian nanti di dalam sini kita akan memasukkan enter a secret key, some tools may ask to confirm the password in your example we use in CyberOps secret key. Nah, di sini saya telah menulis beberapa kalimat, kemudian CyberOps dan 128 bit, kemudian enkripsi. Nah, nanti di bawah sini akan muncul hasil dari enkripsi tersebut. Setelah itu, copy atau download message yang ini, kemudian kirim ke email partner kelompok saya. Nah, nanti ketika dibuka melalui enkripsi ini, dia bisa melihat teks ini. Oke, lanjut pada lab berikut, encrypting and decrypting data using OpenSSL. Kita disuruh untuk buka VM atau VirtualBox. Oke. Nah, di sini kita disuruh untuk buka open terminal window, kemudian CD. Nah, kemudian type the comment below to list the contents better to. Oke, sini langsung saja kita kopas. Hi grandma. Oke, setelah itu tab berikutnya from the same terminal window, issue the comment below to encrypt the text file. The comment will use AS 256 to encrypt the text file and save the encrypt version as message.enc. Nah, langsung saja kita copy ini. Nah, ketik manual, open,
SSM AE S 256 CBC masih dot txt. Oh, message dot index. Ini sudah masuk dan kita enter password. Passwordnya enter password. Verify interest. Nah, oke. Setelah itu, when the process is finished, use the cat comment again to display content of the message in C file. Nah, copy ini pasti di sini. Did the content the message file display correctly? What does it look like? Explain. Tidak file tampaknya rusak karena hanya simbol yang ditampilkan. Simbol yang ditampilkan karena OpenSSL menghasilkan file biner. Nah, jadi to make the file readable atau untuk membuat file itu bisa dibaca, run the OpenSSL command again, but this time at the kode ini, kode min A option. Nah, ini kita tambah. Nah, yang tadi di sini, nah, CBC, nah tambah di sini, ah, ini kita sudah mengetikkan perintah berikut dan diminta password yang tadi telah kita buat. Nah, oke. Setelah itu get message. Kita bisa get message dan dia dapat menampilkan filenya bukan menggunakan simbol lagi. Nah, ini dia. Di sini ada pertanyaan, is message.inc display correctly now? Explain. Ya,
Jawabannya ya, meskipun message CNC dienkripsi, sekarang ditampilkan dengan benar karena telah dikonversi dari biner ke teks dan dikodikan dengan base 64. Can you think of benefit of having message CNC based encode? Jawabannya itu pesan transkripsi sekarang dapat disalin dan ditempelkan dalam pesan email misalnya. Misalnya ini. Masuk pada part 2 with the similar OpenSSL comment, it is possible to describe message. Nah, kayak begini kita disuruh ketikkan open SSL AB CBC spasi A spasi D in message. How do how do passwordnya. Nah, kemudian kita bisa get ini. Nah, ini kita lepas terus saja. Hai Grandma. Nah, di sini sudah bisa dibaca pesan yang ada sudah tidak transkripsi lagi. Jadi ada pertanyaan di sini, was the letter description correctly? Ya, pesan itu telah dideskripsi dengan benar. The comment used to describe also contains option. Can you explain? Nah, jadi karena message ini dikodekan base 64 setelah proses inskripsi berlangsung, message INC harus dikodekan base 64 sebelum OpenSSL dapat mendeskripsikannya. Jadi langsung lanjut saja pada lab berikutnya. uh, Lab encrypting and descripting data using a hacker tool. Di sini kita akan meng-create an encryption file. Nah, oke. Open terminal window, verify you are in this home directory. Other view, enter cd, terminal com, create. Mengkadir file command. Oke. Nah, jadi di sini saya telah membuat file zip file dengan perintah mkdir zip file dan sudah masuk ke dalam file tersebut. Kemudian dalam file tersebut kita akan menjalankan enter the following to create three text file. Echo this is a sample text file, sample 1 txt sampai juga sample 3. Kita copy saja. Ntar ini juga ntar dan last one ini enter. Verify that has been created.
using the ls command. Oke, jadi sini kita ls. Nah, sini sudah ada ya. Kemudian step 2, zip and encrypt the file text. New, we will create several encryption zip file using verifying password length. To do so, all three text file will be encrypted using the zip utility. Jadi, create open file using the following command. Oke, kita ini saja, copy saja ini. Nah, kemudian when the prompt was for password, karena di sini tidak meminta password, langsung lanjut saja. Repeat the pro, procedure to create the following folder file. Oke, di sini. Dan setelah menampilkan ini, kita akan mengulanginya, repeat the prosedur ya, pada file 2 sampai 5. Di sini kita copy saja. Kita ganti ini menjadi file file 2 ya, file 2 baik, ternyata yang pertama salah. Nah, di sini baru benar. Jadi kita diminta password, kan. Nah, di sini untuk file 1 telah dibuat, kemudian lanjut sampai file 5. File 2. File 4. File 5. Nah, setelah itu setelah repeat the prosedur, kita akan ls. Kita copy saja. Nah, sini sudah ada file-file zipnya. Kemudian lanjut, attempt to open a zip using the incorrect password as shown. Unzip file. Nah, di sini kita diminta password. Misalnya, kita akan masukkan
password yang tidak benar. Nah, dia akan seperti di ini, incorrect password, simple 2 dan langsung skipping ya. Skip, sini juga saya kita salahin passwordnya, incorrect password, langsung skip ke sampel 3, kita buat salah lagi sesuai dengan contoh. Nah, skipping sampel get.txt itu salah semua ya. Introduce, enter the from the terminal window, enter the comment ini to see associate comment option. Ini kontrol apa saja sini. Oke, kita tulis manual saja. F C R A C K Z I P. Nah, sini telah muncul yang sesuai dengan gambar ini. Kemudian, in our example, we will using odd min v, min u, and min i comment option. Oke, jadi langsung saja kita masukkan ini. Paste saja ya. Nah, the password length could have been set to less than 1 sampai 4 karakter. How long does, nah di sini pertanyaan, how long does it take so discover the password? Dibutuhkan lebih kurang dari 1 detik. Baik, di sini saya telah mengerjakan sampai file 4 ya. Jadi di sini ada pertanyaan, how long does it take to discover the password? Ini akan memakan waktu sekitar 1 detik. Kemudian ada pertanyaan lagi, how long does it take to discover the password? Jawaban akan bervariasi tergantung pada platform dan kata sandi aktual yang digunakan, tapi setidaknya sekitar 1 atau 2 detik. Nah, ini juga sama jawabannya. Kemudian ini pada file 5. Nah, jawaban akan bervariasi ya. Jadi, sini pertanyaan, how long do you think would discover in 6 karakter password? Oke. Jadi jawaban akan bervariasi tergantung pada platform dan kata sandi aktual yang digunakan, tetapi akan memakan waktu beberapa menit atau bahkan 1 jam, atau bahkan beberapa jam. To answer the question, create the file using no character illustration. Oke, ini kita contoh saja. Apa ini? Sama ini file jadi ganti misalnya oke.
Untuk ini. Jadi perintah ini how ini jadi how long does jawaban akan bervariasi ya. The simple truth, the longer password are more secure because they take longer to discover. Jadi how long would you recommend a password needs to be for it be secure? Saya akan merekomendasi password yang panjang agar lebih aman. Nah, yang di sini akan sudah masuk pada lab mengenai lab berikutnya yang akan dijelaskan oleh teman saya, Clark. Sekian, terima kasih. Oke, di sini kita akan melanjutkan untuk lab examining telnet and SSH in Wireshark. Jadi di sini kita akan membuka Wireshark. Kita buka terminal dulu. Oke, setelah itu kita akan start a Wireshark capture on loopback. Oke, jadi kita akan membuka terminal Windows, terminal yang baru. Di sini telnet localhost. Oke, dan di sini si opsnya analis. Passwordnya itu CyberOps. Oke, sudah. Setelah itu kita stop. Select the telnet session, apply the filter. Oke, sudah. Contoh yang ini saja. Follow TCP stream. Jadi sini untuk username-nya bisa kita lihat di sini. Dia jadi seperti ini. Kemudian oke, revenge review. Sudah kita klik close. Di sini
examine and SSH session. Oke, jadi di sini kita start lagi. Kita save saja. Bentuknya continue.saving. Sini SSH localhost. Oke. Itu di sini kita berhentikan SSH. Oke. Jadi seperti ini. Oke. Sini sudah, kita klik close. Si Wireshark ini juga kita close. Oke. Kemudian why is the SSH preferred over Telnet for remote connection? Similar to Telnet, SSH is used to access and execute commands on a remote system. Ya, kurang lebih seperti itu. Sini kita lanjut ke lab berikutnya, hashing things out. Oke, jadi untuk lab hashing things out, sini seperti biasa kita membuka workstation virtual machine. Sini kita masuk ke terminal, kemudian oke, type the command below to list. Okay, still from the terminal windows. Nice, command. This is the format of the output of an SSL display. So display after the equal sign. Okay.
Okay. Is the new hash different? Ya, jadi ada perbedaan. Ya, yakni hash yang dihasilkan berbeda dari hash pada butir. Kurang D. Perbedaan ini mencerminkan karakteristik algoritma hashing yang akan menghasilkan output yang sangat berbeda meskipun terdapat perubahan kecil pada input. Oke. Kemudian kita lanjut. Do the hashes generated match the image generated in this? Jadi jawabannya itu adalah ya, hasil hash yang dihasilkan itu sesuai dengan yang ditampilkan pada item dalam kurung G dan juga H masing-masing. Hal ini terjadi karena meskipun ada alatnya berbeda, keduanya menggunakan algoritma hashing yang relevan terhadap input yang sama, sehingga hasilnya pun akan jadi konsisten. Oke, sini part yang kedua, verifying hashes. Sini. Was the sample.image correctly downloaded? Explain. Jawabannya sini adalah ya, karena hasil hash SHA-256 dari file sample.image sesuai dengan nilai hash referensi, dapat disimpulkan bahwa file itu telah diunduh dengan benar tanpa mengalami perubahan sedikit pun. Oke, sini selanjutnya Lab Certificate Authority Stores. Jadi kita minta open Chrome web browser on your PC. Jadi di sini klik the three dot icon on the far right of the address to display Chrome option. Jadi kita saja yang baru, tab baru. Oke, lalu klik settings dan klik show advanced settings. Oke, sini kita masuk advanced settings.
Oke, jadi di sini manage certificates. Manage Windows that open. Select the trusted root certificate. Oke, mungkin sebelum itu saya bisa, agar dapat mempermudah, oke. Oke, lihat di sini. Oke, trusted root certification. Oke, ini akan muncul nanti seperti pada tampilan di sini. Certificate in the store and Firefox. Oke, jadi ini untuk store-nya. Ini untuk tampilan Chrome di laptop saya. Kemudian ini open Firefox, the menu icon. Privacy and security. Ini kurang lebih sama seperti yang tadi. Kita masuk ke sini. Sorry, maaf, ini menggunakan Firefox. Jadi karena saya belum menginstal Firefox, jadi saya akan menginstalnya terlebih dahulu. Oke, baik, di sini kita lanjut. Kita membuka Firefox. Kita masuk ke settings.
Oh sorry, maaf. Sini. Jadi tidak ada preference, kita langsung masuk saja ke settings. Kita masuk ke privacy and security. View certification. Oke, seperti ini. Ini untuk tampilan di Firefox. Kita oke saja, minimize. Kita lanjut. Okay, what are the fingerprints? Why are they important? Fingerprint certificate ini adalah hasil dari proses hash terhadap data sertifikat digital menggunakan algoritma tertentu seperti ada SH1 ataupun ada SH256. Nah, fingerprint ini akan berfungsi sebagai identitas unik dari sertifikat tersebut, yang dimana fungsinya ini sangat penting karena bisa digunakan untuk memastikan bahwa sertifikat yang digunakan itu belum diubah atau dimanipulasi. Sini who calculates fingerprints, how to find them. Jadi fingerprint ini biasanya dihitung secara otomatis oleh Certificate Authority atau CA saat mereka menerbitkan dan menandatangani sertifikat itu. Kita masuk ke step kedua, gather the certificate fingerprint in use by the CyberOps Workstation VM. Oke. Di sini kita masuk ke terminal. Oke. Sini use cat. This is code. Oke. Ada sedikit kesalahan. Oke. Oke, ya. Now that the certificate is saved, okay. What hash algorithm was used? Di algoritma yang itu adalah SH1 seperti yang ditunjukkan oleh perintah ya, ini, dan hasil output yang diawali dengan SH1 fingerprint. Why was the specific algorithm chosen? Does it matter? Jadi ini dipilih karena sesuai dengan standar yang digunakan dalam contoh atau latihan ini. Tapi semua fingerprint yang tercantum dalam tabel sebelumnya itu juga menggunakan SH1, jadi sehingga penggunaan algoritma yang sama memastikan hasil fingerprint dapat dibandingkan dengan secara konsisten. Kemudian compare the fingerprint, do the fingerprints match? Di sini tidak, karena fingerprint yang diperoleh berbeda dari yang tercantum di tabel pada step 1. Kemudian what does it mean? Jadi perbedaan fingerprint ini menunjukkan
oh, sertifikat yang diterima tidak sama dengan yang sebelumnya digunakan oleh situs tersebut. Kemudian, is this method 100% foolproof? Tidak, karena metode ini cukup efektif untuk mendeteksi adanya perbedaan sertifikat, tapi tidak bisa dijadikan satu-satunya acuan juga untuk menyimpulkan adanya intersepsi. Sini part 5 challenge. Hence, find way to display step in part 2 step 3. A reflection question: what would be necessary for the HTTPS proxy to work? Jadi agar proxy HTTPS dapat bekerja, mesin lokal harus mempercayai sertifikat yang digunakan oleh proxy tersebut, di mana hal ini biasanya dilakukan dengan cara menginstal sertifikat milik proxy ke dalam root certificate store di sistem operasi. Ya, baik, mungkin sekian untuk demo dan terima kasih.